Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar bagaimana melakukan persiapan project untuk aplikasi berita kita, teman-teman. Nah, di sini kita juga akan belajar bagaimana menggunakan RSS feed untuk menampilkan postingan berita di halaman web kita nantinya. Nah, RSS yang kita gunakan ini kita peroleh dari RSS milik Media Indonesia. Nah, yang pertama kita buat dulu folder bernama berita flex, ya. Kita buat dulu mkdir berita flex. Kita masuk ke berita flex, ya teman-teman. Selanjutnya kita buat virtual environment dengan nama .venv, python -m venv, enter. Oke, jika sudah, kita perlu aktifkan dulu virtual environment-nya ya. Script activate, enter. Nah, selanjutnya kita install Flex-nya, pip install Flex. Oke. Dan jangan lupa ya, pastikan komputer kita ini sudah terhubung ke internet ya. Karena pip ini akan mengunduh Flex-nya dulu, setelah itu Flex ini baru akan diinstal ke virtual environment kita. Oke, enter. Oke, nah untuk menguji apakah Flex ini sudah berhasil kita install, di sini kita bisa menampilkan nomor versi Flex yang baru saja kita install dengan perintah python -m flex version. Enter. Nah, jika muncul nomor versinya, ini artinya kita berhasil menginstal Flex, teman-teman. Nah, bisa saja ya, nomor versi yang saya gunakan di sini itu berbeda dengan teman-teman. Tapi selama nomor versi depan ini sama, itu nggak jadi masalah. Nah, untuk Workzeo sendiri, ini sudah pernah saya bahas ya di video sebelumnya tentang HelloFlex ya. Teman-teman bisa melihatnya kembali jika teman-teman lupa gitu ya. Oke teman-teman, sekarang teman-teman tinggal buka projectnya dengan PyCharm. Untuk cara membuka project dan cara mengatur virtual environment di PyCharm itu sudah pernah saya bahas di video sebelumnya tentang HelloFlex. Teman-teman silahkan lihat lagi kalau teman-teman lupa ya di video sebelumnya. Oke, sekarang kita buat dulu ya file bernama main.py di berita flex di root project kita. Klik kanan, pilih new, lalu pilih Python file, ketik main. Oke, sekarang kita coding dulu. From flex import flex, enter. App sama dengan flex name. Oke, kita kasih routing .route dev get berita. Kita buat function controllernya, return selamat datang di aplikasi berita. Selanjutnya kita kasih if name sama dengan main ya, app.run, kita kasih port 5000. Oke, kita kasih debug sama dengan true. Oke, nah kalau kita lihat ya teman-teman, kode-kode ini mirip banget ya seperti project HelloFlex sebelumnya. Di sini saya harap ya teman-teman sudah cukup familiar dengan kode ini. Nah, jika teman-teman lupa, teman-teman bisa membuka kembali penjelasan di video sebelumnya. Gitu. Nah, untuk menjalankan project ya seperti biasa, ketik python main.py, enter. Nah, selanjutnya kita akses localhost 5000 di browser dan hasilnya akan tampil seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita ingin aplikasi yang kita buat ini bisa menampilkan data RSS ya. Nah, tapi sebelum itu kita perlu menginstal package feedparser. Nah, package feedparser ini dapat kita gunakan untuk membaca RSS di Python. Tapi tunggu dulu nih teman-teman. Jadi apa sebenarnya itu RSS? Nah, si RSS ini adalah teknologi lama namun masih banyak digunakan untuk mengelola konten feed, teman-teman. Nah, RSS ini berisi konten yang memiliki format yang terstruktur dalam bentuk XML. Konten RSS sendiri ini bisa berupa bisnis, peristiwa, kesehatan, dan lain-lain ya. Oke. Sekarang kita install dulu ya feed parsernya. Di sini ya, kita buka new session terminal baru. Kita ketik pip install
feed parser. Enter. Oke teman-teman, jadi RSS yang akan kita ambil ini itu bersumber dari Media Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa mengaksesnya di https://mediaindonesia.com/feed. Kembali ke main.py. Sekarang kita perlu import feed parsernya di bagian atas ini ya teman-teman. Di sini import feed parser. Nah, selanjutnya kita perlu buat variabel bernama mi_feed. Nah, ini isinya adalah URL dari RSS feed Media Indonesia. Oke. Selanjutnya, agar RSS Media Indonesia ini bisa ditampilkan ke user, di sini kita perlu ubah fungsi get berita. Oke. Kita tambahkan di fungsi get berita feed sama dengan feed parser .parse. Selanjutnya kita kasih mi_feed di sini. Kita buat variabel artikel pertama untuk menampung RSS. Feed entries 0. Oke. Selanjutnya di bagian return ini kita ubah. Oke. Di sini kita kasih kode HTML/HTML. Sini kita kasih body ya teman-teman, body/body, dan di dalam body itu kita kasih kontennya H1 berita Media Indonesia. Oke, /H1. Selanjutnya kita kasih bold 0/B, kita kasih BR, kita kasih I/I, kita kasih BR juga, dan terakhir kita kasih P paragraf ya. Ini 2 /P. Oke, kita kasih BR. Oke. Selanjutnya di sini kita kasih .format. Artikel pertama .get title. Oke. Artikel kedua, masih artikel pertama .get publish. Dan terakhir artikel pertama .get summary. Kita refresh kembali di http localhost 5000 di browser, dan hasilnya akan tampil RSS feed seperti ini. Oke, kembali lagi ke file main.py. Coba teman-teman perhatikan di bagian import feed parser. Nah, di sini kita mengimport package feed parser. Package ini akan membantu kita untuk mengunduh RSS, melakukan parsing atau menguraikan data XML, mengembalikan data feed dalam bentuk tipe data yang dikenali oleh Python. Selanjutnya pada bagian feed sama dengan feed parser.parse mi_feed ya. Di sini kita akan mengambil data RSS feed Media Indonesia dengan bantuan feed parser dari URL yang kita berikan di mi_feed. Lalu feed parser ini akan melakukan penguraian atau memparsing data XML menjadi tipe data yang dikenali oleh Python. Selanjutnya pada baris artikel pertama sama dengan feed, di sini kita akan mengambil data feed di indeks pertama dari entries. Data feed ini akan kita simpan ke dalam artikel pertama. Selanjutnya pada baris return HTML seperti ini, di sini kita akan mengembalikan nilai berupa HTML yang sudah kita isi datanya dengan title, publish, dan summary dari artikel pertama. Nah, data-data ini akan ditampilkan ke browser ketika user mengaksesnya. Dan terakhir pada baris pada baris name sama dengan main. Ya, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya. Silakan teman-teman lihat di video sebelumnya jika teman-teman lupa ya.